من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيتها الأخوات والأمهات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sejenak berkumpul dalam majlis min majalisil ilm, sejenak berkumpul untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, saling mewasiatkan tentang kesabaran, saling mengingatkan tentang akhirat, tempat yang kekal abadi, yang dari situ atau dari situlah tujuan utama perjalanan hidup seorang mukmin menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyatuhal akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyakun. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, sejatinya kita berbicara tentang kebaikan di masa depan. Sejatinya kita berbicara tentang asal muasal generasi yang saleh yang menjamin kuatnya sebuah bangsa dan negara. Sejatinya kita sedang mengkaji nilai-nilai peradaban manusia, yang itu semua dimulai dari hal yang mungkin nampak kecil dan sederhana yang kita sebut dengan rumah tangga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan untuk kalian wahai umat manusia pasangan dari jenis kalian, sesama manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian para lelaki merasa tenang dengan istri-istrinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan melalui pernikahan tumbuhnya rasa cinta, kasih sayang di antara mereka. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah jaminan mutu kualitas generasi di masa mendatang. Tercetaknya anak-anak yang saleh dan salihah bermula dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga segala sesuatu yang membantu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah pasti akan diperintahkan dalam syariat. Begitu pula segala sesuatu yang bisa mencegah, menghambat, bahkan merusak rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah pasti akan dilarang dalam syariat, sekecil apapun sebab tadi. Oleh karena itu, ayatuhal akhwat wal ummahat, di pagi hari yang cerah ini, pada kesempatan yang penuh barakah kali ini, satu pembahasan yang harus difahami dengan baik, fitnah dunia dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjamin mutu generasi muda di masa mendatang untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, bisa terhambat karena dampak fitnah dunia. Lebih daripada itu, bukan hanya menghambat terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi juga dampak dari fitnah dunia betul-betul bisa merusak, menghancurkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada kesempatan yang singkat di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memperhatikan dengan baik sejenak, insyaallah tidak butuh waktu lama, untuk mengkaji dan mempelajari seberapa dahsyat dampak fitnah dunia dalam rumah tangga. Yang ketika masing-masing pasangan menyadari betapa bahaya fitnah dunia dalam rumah tangga, tentu mereka akan mengambil langkah-langkah antisipasi supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah bukan hanya sekedar cerita, tetapi bisa terwujud nyata di masing-masing rumah kita. Ayatuhal akhwat wal ummahat, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15 mengingatkan kepada kita semua innama amwalukum
wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya dipersiapkan pahala yang begitu besar bagi hamba-hamba yang bisa mengatasi fitnah harta dan fitnah anak. Harta anak bagian dari fitnah dunia. Kalau tidak disikapi dengan sikap yang benar, maka rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bisa terancam tidak terwujud pada kehidupan pasangan suami istri. Lebih tegas lagi, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak mengkhawatirkan untuk kalian kondisi kefakiran, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, tetapi aku khawatir, kata Nabi, saat dunia dibentangkan untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, yang menyebabkan kalian saling bersaing, berlomba menguasai dunia seperti umat-umat terdahulu, fatuhlikakum kama ahlakathum, yang menyebabkan kalian binasa seperti binasanya umat-umat terdahulu. Mari kita cermati bersama apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau khawatir ketika dunia dipermudah, saat dunia dibentangkan, harta benda mudah didapatkan, saat itulah akan terjadi kehancuran di tengah-tengah kaum muslimin akibat munafasah fid dunya, persaingan dalam urusan dunia. Dan rasa-rasanya kekhawatiran beliau alaihi salatu wassalam begitu nyata pada masa kita. Kalau dulu zaman beliau alaihi salatu wassalam, seseorang untuk menjajakan barang dagangannya harus berangkat dari Mekah menuju Syam dengan perjalanan selama sebulan penuh. Berganti musim untuk berdagang, ada masa harus melakukan perjalanan dagang dari Mekah menuju Yaman. Kurang lebih sama, sebulan perjalanan hanya untuk buka lapak. Zaman kita kisah sudah berbeda. Dalam waktu yang singkat kita bisa menawarkan barang dagangan kita
buka toko depan rumah bisa. Jarak antar pasar saling berdekatan. Bahkan tanpa keluar rumah kita bisa menawarkan barang dagangan kita. Walaupun tidak memiliki toko secara fisik. Bangunan toko tidak ada. Lapak jualan juga tidak punya. Zaman sekarang untuk berbisnis, berdagang, berjualan berbagai produk bisa dilakukan transaksinya di rumah masing-masing. Zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah zaman di mana kita hidup saat ini. Kekhawatiran beliau ketika ekonomi semakin membaik, mudah mendapatkan harta benda, banyak peluang untuk menjadi kaya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, manusia berlomba-lomba menguasai dunia, saling bersaing, saling mengalahkan, sehingga mereka terlalaikan dari urusan akhirat. Sepintas seolah-olah pembahasan hadis ini berkaitan dengan lalainya seorang hamba dari negeri akhirat akibat dunia yang dimudahkan. Tetapi ayyatuhal akhwat wal ummahat, poin yang kita bahas pada pagi hari ini, ternyata dunia yang dikhawatirkan oleh Nabi juga bisa mengancam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahtera rumah tangga bisa karam, tenggelam, tidak bisa diselamatkan ketika masuk fitnah dunia. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita dalam sebuah risalah yang beliau tulis dengan judul Asbab Sa'adatil Usrah. Di situ beliau menjelaskan salah satu atau beberapa dampak fitnah dunia dalam merusak rumah tangga. Dan ini perlu diwaspadai. Boleh jadi banyaknya masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita diakibatkan dampak fitnah dunia sudah masuk dalam rumah tangga kita, sehingga perlu ditangani dengan lebih serius. Ibnul Jauzi rahimahullah menerangkan dampak fitnah dunia yang pertama untuk rumah tangga, dhahabul barakah minal usrah syai'an fa syai'an. Fitnah dunia menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga sedikit demi sedikit. Kalau bapak lebih sibuk dengan dunianya, lebih fokus dengan bisnisnya, lupa dengan pendidikan anak dan istrinya, atau lalai
dari memperhatikan agama anak dan istrinya, saat itulah sedikit demi sedikit keberkahan dalam rumah tangganya hilang tanpa disadari. Semakin masuk dalam bisnis, fokusnya dicurahkan habis-habisan dalam bisnis, sehingga tidak tersisa kesempatan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya, memperhatikan agama istrinya. Saat itulah keberkahan rumah tangga berkurang sedikit demi sedikit. Apalagi kalau istri ikut terjun membantu bisnis suaminya. Bukan hal yang dilarang selama tidak ada larangan-larangan Allah yang dilanggar, tidak mengandung unsur dosa, tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai melalaikan dari tugas utama, suaminya sedang mengembangkan bisnis online, istri ikut terjun melebarkan sayap dalam dunia bisnis online, sepintas tidak ada masalah. Tapi berubah menjadi awal hilangnya barokah kalau sampai melalaikan tugas utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Thaha ayat 124. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Banyak penafsiran disampaikan oleh para ulama, salah satunya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam kitab Muqaddamah fi Usulit Tafsir, makna zikri adalah berpaling, tidak mau menjalankan perintahku, yaitu perintah Allah. Allah perintahkan untuk mendidik anak, Allah perintahkan untuk jaga istri dan anak-anaknya dari api neraka, Allah perintahkan untuk betul-betul memperhatikan kesalihan agama dari istri dan anak-anaknya. Dia berpaling, tidak mau menjalankannya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Hidup yang sempit, penggambaran hilangnya barokah. Bagaimana cara mengatasinya? Satu sisi kebutuhan, suami harus kerja, ada kalanya butuh bantuan dari istri, tidak ada masalah, silahkan, yang penting tidak melalaikan. Batasan yang harus diperhatikan, jangan sampai melalaikan tugas utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi untuk menahan dampak fitnah dunia supaya tidak merusak rumah tangga sakinah mawaddah warahmah
ihya'ul ibadah jama'atan bainal usrah. Hidupkan ibadah yang bisa dilakukan secara berjamaah di lingkungan keluarga. Suami istri saling jamaah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu laki-lakinya harus ke masjid, istri di rumah. Yang afdol demikian. Yang dimaksud di sini ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, rahimallahu rajulan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang suami, qama minal lail, dia bangun di malam hari, fasalla, salat malam, wa aiqadha imra'atahu, dia bangunkan istrinya, fa in abad, kalau istrinya belum mau bangun, nadhaha fi wajhiha alma, dia percikkan air di wajah istri supaya bangun. Dipercikkan, bukan disiram. Wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal lail, yang bangun malam, fasallat, kemudian salat, wa aiqadhat zaujaha, dibangunkan suaminya, fa in aba, kalau suaminya belum mau bangun, nadhahat fi wajhihi alma, istri memercikkan air di wajah suaminya, ngajak jamaah. Yang bisa menghidupkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, dapat keutamaan didoakan rahmat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang meragukan mustajabnya doa Nabi alaihi salatu wassalam, pasti dikabulkan. Jaminan langsung dari beliau, Allah akan merahmati pasangan suami istri yang menghidupkan ibadah secara berjamaah. Dan ini solusi untuk menahan laju fitnah dunia. Bisa dikembangkan pada ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan secara berjamaah, antara lain baca Quran. Suami baca, istri nyimak. Nanti dibalik, istri yang baca, suami yang nyimak. Kalau ada anak-anak, libatkan juga mereka. Anak baca, orang tua menyimak. Nanti orang tua baca, anak yang menyimak. Demikian seterusnya. Sembari diajari hukum-hukum tajwid yang baik, sembari diajari bagaimana cara baca Quran yang baik, demikian seterusnya. Termasuk pula yang bisa dikembangkan murajaah ilmu. Setiap kali pulang dari kajian, saling murojaah. Suami bertanya kepada istri tentang pembahasan yang didapat dalam majelis ilmu. Nanti istri juga demikian, bertanya kepada suami tentang isi materi. Saling berbagi faedah ilmu. Kalau sama-sama ikut kajian, saling koreksi apa yang sudah didapat.
Kalau dirasa sudah difahami dengan baik, sama-sama bekerja sama dalam mengamalkannya. Ini yang terpenting. Bukan hanya sekedar wawasan, tapi langsung dipraktekkan dan diamalkan. Kerjasama kedua belah pihak sangat dibutuhkan, dan dengan inilah terwujud rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, dampak fitnah dunia dalam rumah tangga, zuhurul khilaf wasyahna bisababil mal. Muncul perselisihan gara-gara harta. Bentuknya bisa beragam. Bisa jadi karena istri memandang suaminya tidak memenuhi gaya hidup. Ingat bahasa yang saya gunakan, gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik. Apa yang dibutuhkan? Tempat tinggal disiapkan. Kemudian makanan pokok disiapkan. Pakaian yang menutupi aurat dalam jumlah yang dibutuhkan juga tersedia. Kebutuhan pokok aman, bulanan juga rutin, tidak kurang sedikit pun. Tetapi saat dunia dibentangkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, sang istri bergaul dengan teman-teman akhwatnya, ada perbandingan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika dunia dilapangkan, ngelihat ummahat yang lain jubahnya lebih mahal. Pulang ke rumah nuntut suami jubah yang sama. Saat ditengok itu jubah dapat dari mana? Jubah impor dari Saudi. Harganya satu set 2.800.000. Dan itu setara gaji bulanan suami. Ummahat yang ditengok, ya memang istri dari saudagar kaya raya, orang sukses, bos tambang. Kalau beli baju 2.800.000 cincai. Disinilah terjadi pertikaian. Saat istri menuntut sesuatu yang tidak dimampui oleh suami, di luar kebutuhan pokok yang wajib sudah dipenuhi oleh suaminya, ini minta sesuatu yang bersifat fudul, di luar bab wajib. Gara-gara apa? Busitot alaikumud dunya. Dunia sudah dibentangkan. Akhirnya apa? Fatanafasuha, saling bersaing. Itu punya, saya juga pingin. Itu ada, saya juga pingin. Namanya tanafus, munafasah. Ya, ummahat datang bawa tas. Biasanya datang pakai tas kresek. Ya, tahu-tahu datang bawa tas. Dari kejauhan terlihat begitu anggun. Betul-betul menarik perhatian. Saat sudah dekat, duduk di tempat taklim, dilihat-lihat tasnya, Masya Allah, ya, tas bermerek, mungkin mereknya Hermes, Longham, Louis Vuitton, kan gitu ya, aneh-aneh mereknya. Dan itu desainer, hasil desainer ternama, desainer dunia. Ya jelas desainer dunia, di akhirat tidak ada desainer. Ya, desainer dunia terkenal. Ini dari Paris, ini dari Itali misalkan. Harga berapa 8 juta. Kemarin ini hadiah
oleh-oleh dari suami saat perjalanan kerja kunjungan bisnis ke Paris. Kebetulan di Paris kita buka outlet baru, Cilok cabang ke-8. Di Paris tidak ada Cilok misalkan. Pulang ke rumah cerita sama suaminya, "Mas, itu loh Ummu Fulan, istrinya Abu Fulan, dikasih oleh-oleh tas dari Paris harga 8 juta. Lah kamu oleh-olehnya tas kresek isi martabak manis." Ya, mbok kerja yang lebih giat gitu loh, Mas. Belikan saya tas yang sama. Kalau kerja lebih giat juga belum dapat, ya cobalah gadai ginjal. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini terjadi? Dampak fitnah dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini model pertama. Saat istri menuntut di luar kemampuan suami, lebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan wajib yang sudah terpenuhi. Dan suami tidak mampu. Lain ceritanya memang suami mampu. Suaminya kaya raya, punya pom bensin sampai 50 biji. Ya. Terus suaminya yang nggak mau, ya memang suaminya bermasalah, pelit kan gitu ya. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Ayatuhal akhwat wal ummahat. Bisa pula dari bentuk yang berbeda, tapi intinya sama. Ada khilaf, pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga gara-gara fitnah dunia. Kalau istri bisa menghasilkan uang sendiri, ya, istri izin sama suaminya, "Mas, saya mau bisnis online, boleh atau tidak?" Ya, suami, "Ya enggak apa-apa untuk tambahan jajan." Subhanallah, sukses bisnis online-nya. Jualan bawang goreng. Terlihat biasa, ya kan? Bawang goreng merah, bawang goreng putih. Tapi Masya Allah, ya, pengirimannya sampai Rusia. Ya, sampai Rusia. Orang Rusia nggak ngerti kalau bawang itu bisa digoreng. Ya, dan dipakai dalam menu masakan mereka, cocok, enak, gitu ya. Mereka nggak ngerti cara gorengnya. Akhirnya terus, misalnya ini, misal saja, ya, bisnis sang istri lebih sukses dari bisnis suami. Hati-hati, itu bisa menjadi pemicu timbulnya masalah gara-gara harta. Ketika suami mengingatkan istrinya, terkadang gara-gara istri sudah punya penghasilan sendiri dan lebih besar, lebih banyak dari suaminya, merasa punya power untuk melawan suami. Dia punya senjata untuk membungkam suaminya. Ketika diingatkan, kalau malam jangan suka scroll HP, taruh HP-nya, baca surat Al-Mulk, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tidur. Dan iringi tidur, proses tidurnya dengan zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur itu banyak. Kenapa dipersiapkan banyak? Biar bisa tidur dalam keadaan yang lebih baik daripada tidur susah tidur, akhirnya ngitung 1 kambing, 2 kambing, sampai 2768 kambing, yo nggak tidur-tidur. Istri ngelawan, "Mas, mohon maaf, HP ini yang menghasilkan uang lebih banyak dari bulananmu. Renovasi dapur saya yang membiayai full. Jangan larang-larang saya." Suami laki-laki itu punya ego yang nggak boleh disentuh.
Walaupun memang kenyataannya penghasilan suami kalah dengan penghasilan istri, tapi kalau istri sudah berani ngomel demikian, ya, yang biasanya suami itu diem-diem saja, kali ini saya akan lawan, kata suaminya. Ya, marah suaminya, egonya terusik, ya kan? Egonya terusik, dan apa yang terjadi? Saling bermusuhan. Apa pemicunya? Apakah karena istri menuntut taklim harus lebih banyak? Bukan. Pemicunya harta. Ini yang perlu diwaspadai. Ayatuhal akhwat wal ummahat. Bagaimana solusinya? Solusinya kata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-qanaah wal qiyam bi syukrin ni'mah. Solusinya tumbuhkan rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak yang ketiga, ad-duyun al-muthqilah warrafahiyah ma la yutiquha. Dampak yang keempat, gara-gara fitnah dunia, rumah tangga harus menghadapi ujian hutang yang membebani akibat gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Ada kalanya, ayatuhal akhwat wal ummahat, keinginan untuk memiliki sesuatu dari dunia apapun itu memaksa seorang hamba untuk bersikap dan berbuat takalluf, memberat-beratkan diri. Pengen HP keluaran terbaru, iPhone 17 Pro Max. Ngomong sama suaminya, Mas beliin iPhone 17 Pro Max. Suaminya bilang, gak bisa kalau 17 Pro Max. Kalau 17 Pro Call bisa tak belikan. 17 Pro Max mahal, dihitung-hitung. Kayaknya bisa Mas kalau kita puasa Daud 3 bulan. Akhirnya dipaksa puasa Daud 3 bulan. Jalan sebulan setengah, tumbang satu persatu masuk UGD. Misal, nggak bisa Mas, ternyata ya sudah, relakan, qanaah. Kata Pak Ustadz, qanaah. Ya, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Belajarlah untuk merasa cukup, senang dengan pembagian Allah. Engkau akan menjadi manusia paling kaya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Janganlah Mas sungkan ke tempat taklim yang lainnya HP-nya bagus-bagus. Masa iya anak kalau di tempat ummahat gak berani ngeluarkan HP, tak silent. Kenapa? Malu. Oh, yang lainnya HP-nya bagus, HP-ku buat ganjel pintu. Kenapa? Paling tebel, paling kuat, jatuh pun gak lecet. Mestinya kan dia bangga. Orang sekarang itu kalau jatuh dak dikduk, wah jangan-jangan kena LCD ini, ya kan? Mestinya dia bangga dengan ketebalan HP yang begitu tangguh, ya. Itu kekuatannya sekelas dengan standar militer dunia.
Malu mas, mbok ganti gitu ya. Jangan. Ini saya lagi nggak bisa untuk mengusahakan. Ya sudah mas, utang saja gimana? Kebetulan kemarin Abu Fulan itu habis panen salak. Ya, salak kejobong. Ya. Hasilnya lagi bagus-bagusnya itu mas, cobalah pinjem. Datang ke sana. Ya akhi saya pinjem. Ya nggak mungkin ngomong untuk beli HP kan? Ya, ada manipulasi sedikit, ya toh, jurus-jurus pinjem uang dikeluarkan, ya senyum manis, garuk-garuk kepala, ya garuk-garuk lutut. Jadi gini Pak, nah itu mukadimah mau pinjam. Ya, setelah itu cair, aman. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Terbelilah handphone tersebut. Ini handphone masuk kategori apa? Gaya hidup. Perjanjiannya tempo 2 tahun. Ya, sudah aman. Tapi yang namanya musibah bisa terjadi kapan saja. Qadarallahu ma syaa fa'al, saudara kita tadi yang memberikan hutang ternyata terkena musibah. Istrinya lahiran, harus operasi, biaya cukup besar, dan mau tidak mau pinjaman tadi ditagih sebelum tempo. Afwan ya akhi, hutang kemarin saya butuh banget. Ya, istri saya mau melahirkan, harus sesar, biaya rumah sakit sekian-sekian. Saya lagi nggak pegang duit. Ini antara nyawa istri dan calon anak saya. Tolong diusahakan. Saya tahu memang belum saatnya ditagih, tapi ini antara hidup dan mati. Mau bilang apa? Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini namanya apa? Beban hutang yang nggak bisa dipikul akibat gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghramid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang yang melilit. Para sahabat tanya, kok digabungkan antara dosa dengan hutang? Padahal berhutang hukumnya boleh. Kalau dosa dilarang secara agama, hutang hukum asalnya boleh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tasta'idzu katsiran minal maghram. Wahai Rasul, kenapa Anda kok sering sekali berlindung kepada Allah dari dosa, dari hutang, seolah-olah itu dosa? Apa kata Nabi? Innar rajula idza gharima istadana. Orang kalau kepepet seringkalinya hutang, dan kalau sudah hutang haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kalau sudah hutang itu rentan berdosa. Kenapa? Ngomong dusta, janji meleset, dan seringkalinya disengaja. Datang ke situ, kasus yang tadi, saya butuh ini, antara hidup dan mati. Acting dimulai, nangis Bombay, ya akhi saya juga sebenarnya susah. Saya itu sudah seminggu makan cuma nasi putih, air putih, udah puasa putih ini. Kalau dilanjut 3 hari lagi sakti. Gak tega saudaranya, pulang dengan tangan hampa. Setelah kepulangan saudaranya, dia lus-lus dada. Alhamdulillah selamat. Sengaja acting, dia ngomong dusta. Atau kasih janji, oh coba kesini lagi minggu depan. Padahal dia gak ngerti, gak ada jaminan sama sekali. Gak ada jaminan terukur minggu depan bakal bisa dibayar. Yang penting dia selamat dulu hari itu.
Nah, itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan dan akhwat pun sama. Dan ini salah satu dampak fitnah dunia. Dan enggak main-main. Pengaruhnya bisa merenggut rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana cara mengatasinya? Ayyatuhal akhwat wal ummahat, kembali pada niat awal pernikahan. Semua nyaris menyatakan saya mau nikah karena nikah adalah ibadah. Suami nikah karena mau ibadah, istri nikah juga karena ibadah. Laki-laki nikah untuk ibadah, perempuan nikah untuk ibadah. Kembali pada niat awal tersebut. Jalani hidup berumah tangga dengan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda dengan kilauan perhiasan dunia. Sekali kita ambil padahal kita enggak mampu, kita akan terjebak dalam situasi sulit yang tidak mudah untuk dihadapi. Taruhannya keharmonisan rumah tangga, berdampak pada pendidikan anak, berdampak hubungan manis antar suami istri, berdampak rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tinggal cerita. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk dampak fitnah dunia dalam rumah tangga, ayyatuhal akhwat wal ummahat. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, 3 poin yang kita sampaikan dari penjelasan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, semoga bisa menyadarkan kita untuk semakin waspada dari fitnah dunia, untuk semakin menyemarakkan ibadah di dalam rumah kita masing-masing, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari segala hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa difahami dengan baik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna barakallahu fikum.